Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa adalah kata yang ringan untuk diucapkan, akan tetapi berat dalam timbangan amal perbuatan. Takwa tempatnya adalah hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk ke dadanya 3 kali dan mengatakan, Ad-dua takuna annawa akun. Maknanya takwa ada di sini, takwa ada di sini. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Jadi hati adalah pemimpin anggota badan. Jika hati baik, maka seluruh anggota badan akan baik, sehingga orang menjadi bertakwa. Sebaliknya, jika hati rusak, maka anggota badan menjadi rusak, sehingga orang menjadi pelaku maksiat. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah, yaitu melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan, serta mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, Yauma yatakuhu malun wabadu innala man atallaha baqalbin salim. Maknanya yaitu di hari yang harta dan anak-anak laki yang tidak berguna kecuali orang-orang yang dihisab oleh Allah dengan hati yang bersih atau dari kekufuran. Surat Asy-Syura ayat 88 sampai 89. Saudaraku seiman rahimakumullah, oleh karenanya mari kita perbaiki hati kita dengan menerapkan adab-adab yang diajarkan dalam Islam secara lahir dan batin. Kita obati hati dengan mengikuti ajaran Allah Ta'ala dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita obati hati kita karena hati memiliki penyakit-penyakit yang tidak bisa diobati oleh para dokter. Penyakit-penyakit hati itu hanya bisa diobati dengan kesungguhan kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara penyakit hati adalah riya, yaitu melakukan bentuk ketaatan agar dilihat oleh orang lain dengan tujuan mengharapkan pujian darinya. Allah Ta'ala berfirman, Amiru illa liyabdu budu hamuh lisina lakut. Dan maknanya padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat selalu hanya karena Allah Ta'ala dan jangan sampai jatuh pada maksiat riya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis qudsi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, Naisun rokai asiraki man amila amala asroka fihi ma'i
goiril tatuhu wasiraka. Maknanya, aku tidak menerima tujuan lain dalam beramal. Barang siapa melakukan satu amal perbuatan dan memiliki tujuan lain selain ridhoku, maka aku akan meninggalkannya dan tidak menerimanya. Hadis riwayat Muslim. Asrul muslimin rahimakumullah. Jika kita melakukan suatu amal perbuatan untuk mencari pahala dari Allah dan sekaligus mengharap pujian sesama manusia, maka Allah tidak akan menerima amal tersebut dari kita. Jadi seseorang yang melakukan amal perbuatan yang disertai riya, maka tidak ada pahalanya sama sekali. Bahkan dia berdosa karena riyanya. Oleh karenanya, marilah kita introspeksi diri, kita awasi dan amati hati kita. Jika kita melakukan sholat 5 waktu sendirian, kita tidak mengiringinya dengan sholat sunnah rawatib. Tapi jika kita sholat berjamaah di masjid, kita mengiringinya dengan sholat sunnah rawatib. Kita tanyai diri kita, kenapa kita melakukan itu? Jika kita melakukan sholat sendirian, kita selesaikan dengan cepat dan hanya melakukan rukun-rukunnya saja. Sedangkan jika berada di tengah-tengah banyak orang, kita perpanjang sholat kita. Kita berusaha untuk menghadirkan rasa khusyuk dan kita baguskan sholat kita. Maka tanyakanlah kepada diri kita, kenapa kita melakukan itu? Apakah kita menginginkan pujian sesama hamba? Apakah kita ingin agar dihormati Allah oleh mereka? Apakah ini lebih kita sukai daripada ridho Allah Ta'ala? Padahal seluruh manusia adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah sama seperti kita. Mereka tidak dapat menciptakan manfaat maupun mudarat. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita atau mencelakai kita kecuali atas kehendak Allah. Kenapa kita memilih dicela oleh Allah agar dipuji oleh sesama hamba? Pujian mereka kepada kita tidak akan menambah rezeki, tidak menunda ajal, dan tidak bermanfaat bagi kita dalam kehidupan akhirat. Oleh karenanya, obatilah hati kita dari penyakit riya. Kita jadikan ridho Allah Sang Pencipta kebaikan dan keburukan sebagai tujuan kita. Kita ikhlaskan niat kita karena Allah, dan jangan kita pedulikan apakah orang mencela atau memuji kita. Sungguh kebaikan seluruhnya ada pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita renungkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sulaiman bin Yasar. Ia berkata, ketika majlis Abu Hurairah usai dan orang-orang pergi meninggalkan majlis, maka Nakil seorang penduduk Syam berkata kepada Abu Hurairah, wahai guru, sampaikanlah kepada kami sebuah hadis yang telah engkau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah berkata, iya, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama kali diberikan keputusan kepadanya di hari kiamat adalah orang yang tewas di medan peperangan. Ia pun didatangkan dan diingatkan tentang nikmat yang diberikan kepadanya di dunia, maka dia pun mengingatnya. Dikatakan kepadanya, apa yang engkau lakukan terhadap nikmat tersebut? Dia pun menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Maka dikatakan kepadanya, engkau telah berdusta. Engkau berperang untuk dikatakan sebagai pemberani dan itu sudah dikatakan. Kemudian diperintahkan agar orang tersebut diseret dengan posisi muka di bawah hingga dilemparkan neraka. Begitu juga seorang hamba yang telah mempelajari ilmu agama, mengajarkannya dan rajin membaca Al-Quran, maka didatangkan dan diberitahukan nikmat yang diberikan kepadanya, maka dia pun mengingatnya. Ditanyakan kepadanya, apakah yang engkau lakukan terhadap nikmat tersebut? Ia menjawab, aku mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Dikatakan kepadanya, engkau berdusta. Kenyataannya, engkau mempelajari ilmu agar dikatakan sebagai ulama. Engkau membaca Al-Quran agar engkau dikatakan pandai. Membaca Quran dan ini telah dikatakan. Kemudian diperintahkan agar orang itu diseret dengan posisi muka di bawah sehingga dilempar ke neraka. Begitu juga seorang yang Allah lapangkan rezekinya dan Allah berikan kepadanya seluruh jenis harta, maka ia didatangkan, diingatkan tentang nikmat-nikmatnya, maka ia pun mengingat.
kepadanya, "Apa yang kau lakukan terhadap hikmah tersebut?" Ia pun menjawab, "Aku tidak meninggalkan jalan infak yang engkau anjurkan kecuali aku infakkan hartaku untuk meraih ridhomu ya Allah." Lalu dikatakan kepadanya, "Engkau berdusta. Engkau lakukan ini agar dikatakan sebagai dermawan dan itu telah dikatakan." Kemudian diperintahkan agar orang itu diseret dengan posisi muka di bawah sehingga dilemparkan di neraka. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita melakukan sholat, maka kita lakukan karena Allah. Jika kita bersedekah, maka kita bersedekah karena Allah. Jika kita perintah akhlak, kita lakukan itu karena Allah. Jika kita belajar ilmu agama, maka juga karena Allah. Jika kita mengajarkan ilmu agama, maka kita mengajar karena Allah. Jika kita menaati Allah, maka kita taat karena semata-mata ingin meraih ridhonya. Jika kita melakukan itu semua bukan karena Allah, melainkan karena tujuan-tujuan lain, maka sia-sialah umur kita dan alangkah ruginya waktu tiba. Hadirin rahimakumullah, demikian khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ibadallah, innallaha yamurukum bi amri hasana qalakum kama qawlu ta'ala fit tanzil kama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Wa innallaha ma malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallallahu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abduka wa rasulika Muhammad wa ardallahu an khulafur rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsmana wa alihin wa ansairil ali Muhammad wa sahbihi ajmain wa tabina wa tabina